Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, mengurangi perilaku buruk anak itu tidak boleh menggunakan kekerasan ya Bu? Ya. Ya. Nah, kemudian setiap usia anak itu mempunyai cara masing-masing dalam mengurangi perilaku buruknya. Nah, misalkan anak usia 2 tahun itu cara mengurangi perilaku buruknya berbeda dengan anak usia 12 tahun ataupun anak usia SMA. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari Bu, kita lihat gambar berikut ini ya. Ini sudah dikelompokkan. Yang pertama itu cara mengurangi perilaku buruk anak di usia di bawah 2 tahun. Kita mulai dari usia di bawah 2 tahun. Nah, caranya yang pertama membuat lingkungan yang aman bagi anak. Contohnya apa, Bu? Apa ya, Bu ya? Misalnya kita meletakkan gelas gelas ya yang tidak mudah dijangkau oleh anak kecil, Bu, karena jika pecah akan membahayakan anaknya, bisa mengenai atau melukai si anak tersebut. Yang kedua, coba Bu dibacakan. Membatasi anak menonton TV. Iya, membatasi anak menonton TV. Jadi, jika anak menonton TV seharian itu boleh tidak, Bu? Tidak. Ya, tidak boleh. Jadi harus mempunyai batasan waktunya ya. Misalkan anak boleh menonton TV selama 2 jam. 2 jam atau 1,5 jam. Iya. Gitu. Nanti tidak sakit matanya, Bu. Iya, betul. Nanti sakit matanya. Selain itu nanti dia akan lupa waktu, waktu makan, lupa waktu mandi. Itu ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya adalah mengalihkan perhatian anak. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya ketika anak pengen dibelikan sesuatu, Bu, padahal uangnya sudah habis. Nah, dialihkan perhatiannya pada hal-hal lain. Ya, betul sekali, Bu. Contoh lain misalkan anaknya minta es krim. Anaknya minta es krim padahal dia sebenarnya baru batuk ya misalnya ya. Nah, itu bisa dialihkan perhatiannya. Ini contohnya anaknya sampai menangis, misalnya meminta es krim tadi. Nah, dialihkan perhatiannya melihat apa ini, Bu? Burung yang ada di atas pohon ya, Bu. Karena dia kan masih usia di bawah 2 tahun, jadi masih mudah untuk dialihkan perhatiannya. Kasihan tapi, Bu, sampai nangis-nangis. Iya, awalnya kasihan, tapi setelah dialihkan dia akan lupa dengan apa yang nangisnya tadi ya, karena masih usia kecil, Bu. Nanti kalau sudah remaja beda lagi. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan akibat perilaku buruknya. Nah, contoh ini apa contohnya? Misalnya apa ya, Bu ya? Misalnya main terus seharian. Ya, main terus seharian. Terus telat mandi. Terus dingin kan, Bu? Nah, jadi nanti diingatkan, Bu, atau dijelaskan kalau pulangnya kemalaman dari bermain itu nanti mandinya terlalu sore sehingga dingin ya, Bu. Itu contohnya. Kemudian ini yang usia di bawah 2 tahun. Nah, kita ke selanjutnya, Bu, yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Nah, cara yang pertama apa, Bu? Coba dibacakan. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Ya, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sama seperti ini tadi ya, Bu. Cuma mungkin cara penyampaian orang tua ini lebih sederhana. Kalau ini mungkin orang tua bisa menjelaskan lebih detailnya. Nah, misalkan jika anak itu sudah masuk usia berapa? Usia 2 sampai 8 tahun itu berarti usia anak sekolah SD. Masuk SD, Bu. Masuk ya, misalkan anak SD. Kadang kan suka berkelahi, Bu. Nah, dari berkelahi itu setelah pulang, nah kita harus menjelaskan akibat dari berkelahi itu apa, sehingga nanti anak tidak mengulanginya kembali. Itu ya, Bu. Yang kedua adalah membuat aturan bersama anak.
Jadi seperti misalnya tadi anak berkelahi Bu. Nah, dibuat aturan Bu agar anak itu juga tidak berkelahi lagi. Dibuat aturan misalkan nanti kamu berkelahi, besok uang jajannya Dikurangi. dikurangi, atau misalkan besok tidak dapat uang jajan. Kasihan Bu. Nah, tapi orang tua juga harus memperhatikan kesehatan anak. Tidak boleh dikasih uang jajan, tapi harus sarapan Dulu, ya. Jadi tidak membahayakan kesehatan anak. Yang selanjutnya adalah memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi anak diberikan waktu untuk berpikir karena dia telah melakukan kesalahan ya Bu. Ya, merenung ya Bu ya. Lebih jelasnya itu merenungkan. Nah, yang selanjutnya adalah mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Kadang itu anak meminta sesuatu itu hanya untuk menarik perhatian orang tua ya Bu. Iya. Iya. Iya Bu, pernah itu Bu. Ya, sering ya kalau anak-anak itu. Nah, itu kita bisa mengajukannya Bu dan mengalihkan perhatiannya apabila itu tidak berbahaya ya Bu. Nah, selanjutnya, nah tadi kan udah ada flipchartnya. Ini, selanjutnya kemudian kita akan belajar mengenai cara membuat aturan bersama anak. Kan ini baca ya. Cara membuat aturan bersama anak. Sudah tahu belum caranya apa? Belum. Belum. Udah pernah belum membuat aturan bersama anak? Belum kayaknya Bu. Belum. Nah, anaknya Ibu Sinta? Iya. Anaknya usia SD bukan ya? Iya Bu, baru masuk kemarin. Oh iya, usia SD. Boleh nonton TV seharian Bu? Enggak. Enggak boleh. Kalau nonton TV jam berapa sampai jam berapa? Sore Bu, habis asar sampai jam 5. Oh iya, itu sudah merupakan salah satu contoh membuat aturan. Oh iya. Kalau Iya ya. melanggar, bagaimana Bu? Boleh tidak dilanggar? Tidak. Iya. Kan udah aturan. Iya, dalam membuat aturan bersama anak itu orang tua harus tegas ya Bu, sehingga tidak boleh dilanggar. Tapi orang tua juga harus sesuai perkataannya. Nanti anak tidak boleh nonton TV, orang tua nonton TV sampai malam. Iya Ibu lah, ada acara kesukaan Ibu. Ya. Nah, dalam membuat aturan ini harus tegas. Nah, misalkan anak tidak boleh nonton TV, kalau nonton TV-nya nanti lebih dari jam 5, misalkan diberikan hukuman berupa besok tidak boleh menonton TV selama sehari. Nah, untuk membuat anak untuk agar tidak mengulanginya. Nah, kemudian kita akan menonton film pendek Bu. Ya, film apa Bu? Ini nanti film tentang, ya nanti ya. Oh iya. Dulu filmnya. Ya Bu. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri hukumanmu, Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, Nak. Kamu menggamari apa ini? Tembok. Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana?
Di buku gambar. Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, tadi kan ibu-ibu sudah menonton film ya. Filmnya Iya. tadi tentang apa ya, Bu? Anu, Bu. Kelahi. Oh, berkelahi. Iya. Lalu Di- pulang ya tadi dimarahin ibunya. Iya, terus diberi hukuman apa ya tadi tuh? Iya, betul sekali, Bu. Jadi hukumannya tadi adalah kesepakatan ibu dan Anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di film tadi itu adalah ibu dan anak menyepakati membuat aturan bersama. Jadi Iya. seorang ibu itu tidak diperbolehkan langsung ya menekan anaknya. Kamu tidak boleh ini, kamu harus ini. Itu tidak boleh ya, Bu. Jadi anak itu harus diajak untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya. Ya. Nah, walaupun nanti orang tua tetap berperan penting dalam menentukan boleh atau tidaknya anak melakukan suatu hal seperti itu. Ya. Nah, terima kasih kepada Ibu Sinta yang sudah menjawab pertanyaan tadi yang menyampaikan pendapatnya. Nah, tepuk hebat dulu untuk Ibu Sinta ya. Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, tadi dalam cerita itu Ibu Lili minta-minta atau tidak, Bu, dalam menasihati Agus dan Ita? Tidak. Ya, tidak ya. Jadi Bu Lili bersikap lemah lembut tetapi tegas kepada Ita, meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya ya, Bu. Ya. Lalu Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan tidak tadi, Bu? Tidak, cuma dinasehati, Ya, Bu. iya. Namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Nah, kalau ibu-ibu di sini masih menggunakan kekerasan, tidak suka menjewer anaknya, tidak. Hehe. Ada ya? Ya, kadang, Bu. Oh, ada. Tapi nggak sakit kok, cuma dikit banget. Oh iya, cuma sedikit ya, Bu. Tapi itu tidak boleh ya. Oh, ya. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan fisik ya, apalagi kekerasan fisik seperti menjewer, tidak boleh ya. Lah ngayal ya, Bu. Ya kan harus sabar. Oh, Harus iya. apa tadi? Lemah lembut, iya. Tetapi tegas. Gas. Nah, dalam film itu mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik. Bu Lili meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Nah, sama ya, Bu, seperti tadi. Jadi memikirkan sanksi yang tepat atas tindakannya itu tidak hanya orang tua yang memikirkan, tetapi harus disepakati bersama Anak. Nah, tadi ini kan sudah belajar tentang membuat aturan bersama anak. Nah, kemudian kita yang selanjutnya akan belajar cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Nah, misalkan saja seorang anak itu mempunyai kesalahan atau melakukan kesalahan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita akan memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri, Bu. Iya. Nah, jadi untuk merenungkan kesalahan Iya. itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba, Bu, kita lihat film berikutnya ya. Ya. Kakak nakal. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama Ibu. Nah, ibu-ibu, ini tadi kan sudah menonton film ya? Ya. Berapa kali tadi nonton filmnya? 2, Bu. Ya, 2 kali. Untuk film yang kedua ini tadi, itu filmnya ceritanya gimana, Bu? Bagaimana ya? Anu, itu si Agus nakal sama
adiknya sama Ita, ngerebut mainannya Ita. Terus sama ibunya disuruh berdiri, Bu. Iya, betul Dihukum. sekali Ibu Nisa. Nah, tadi itu Ita sedang menemani ibunya melipat baju. Kemudian aku tiba-tiba datang. Kemudian dia merebut mainan Ita. Nah, jadi rebutan kan itu, terus Itanya menangis. Iya, Nah, setelah Itanya menangis, nah tadi yang salah berarti Ita atau Agus? Agus. Iya, Agus, karena Agus semua mengambil mainan Ita atau merebut mainan Ita. Kemudian ibunya Ita memberikan hukuman. Hukumannya tadi berupa apa? Hukumannya disuruh berdiri di pojokan, Bu. Iya, disuruh berdiri di pojokan ruangan ya tadi. Iya. Nah, fungsinya untuk apa sih, Bu? Tujuannya untuk apa? Kenapa Bu Lili meminta Agus untuk berdiri di pojok ruangan tadi? Untuk Saya apa tahu. ya? Untuk anu, Bu, biar kapok, biar tidak mengulangi lagi. Oh, biar kapok ya, ya. Ya, itu menyuruh Agus untuk berdiri itu untuk menenangkan diri ya, Bu. Oh iya. Untuk menenangkan diri, memberikan waktu kepada Agus untuk menenangkan diri sejenak. Nah, tetapi dalam menenangkan diri itu tadi berdiri itu juga tidak boleh terlalu lama ya, Bu. Harus disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kondisi anak. Jangan sampai nanti anak malah sakit. Iya, Bu, malah pingsan, Bu. Nah, nanti kalau pingsan gimana kan? Kalau orang tua yang repot. Jadi Iya. harus melihat usia, kondisi fisik anak. Nah, jadi dari film itu tadi ya, Bu, bahwa anak itu perlu diberikan waktu untuk menenangkan Diri. sejenak. Nah, terima kasih ya kepada Ibu Nisa yang tadi sudah menjawab tentang film yang telah ditonton. Nah, untuk itu tepuk hebat dulu untuk Ibu Nisa. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, ibu-ibu kadang merasa kesal nggak sama anak-anaknya? Kesal lah, Bu, apalagi kalau anaknya ngeyel. Iya, kalau mau berangkat sekolah itu terutama jika anaknya masih TK bagaimana, Bu? Dibangunin bagaimana, disuruh mandi bagaimana? Susah, Bu, dibangunin, Bu. Padahal Iya. udah jamnya mau sekolah nggak bangun-bangun, belum mandi, belum makan. Nah, wajar ya, Bu, jika orang tua itu merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan menghadapi anak-anaknya. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak, baru kemudian memberikan respon terhadap perilaku anak. Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Ibu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman. Terus apa, Bu, kalau bukan hukuman, Bu? Nah, ini adalah salah satu cara untuk menenangkan diri saja ya, Bu. Nah, Oh. tadi kan ibunya kesal. Kalau misalkan orang itu baru marah, baru kesal, dan dia langsung memberikan suatu respon kepada anak yang melakukan kesalahan, biasanya dengan menggunakan apa? Emosi. Oh iya. Lah kan daripada emosi kan disuruh berdiri aja, Bu. Iya, betul sekali. Daripada ibu meluapkan emosinya yang menggebu-gebu, lebih baik saling menenangkan diri. Ibu Lili menenangkan diri bersama Ita dengan duduk tadi, melipat baju, kemudian Agus diminta untuk berdiri Berdiri. sejenak. Oh, gitu, Bu. Ya, itu merupakan salah satu cara ya, Bu, agar kita tidak Emosi. secara berlebihan. Nah, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Nah, jadi metode menenangkan diri ini tadi bermanfaat bagi anak. Jadi setelah Ibu Lili memberikan hukuman, ini kan contohnya tadi ya, Ibu Lili memberikan hukuman. Nah, diharapkan nanti ketika anak melakukan kesalahan, dia juga akan menenangkan diri Diri. tersebut ya, melakukan kesalahan ataupun anak ketika marah. Nah,
itu anak akan menenangkan diri terlebih dahulu sebelum dia mengambil tindakan, karena tindakan ketika marah itu biasanya tidak terkontrol ya, Iya, atau bahaya, cenderung emosional yang bisa membahayakan orang lain ataupun membahayakan dirinya sendiri. Nah, tetapi metode menghukum anak berdiri ini tadi juga tidak boleh sembarangan dilakukan oleh orang tua ya Bu. Nah, metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum terlalu tahu memahami tujuannya. Nah, hukuman ini tidak boleh dilakukan kepada anak yang berusia di bawah 2 tahun. ya. Seperti di gambar ini tadi sudah dibahas ya, kalau di usia di bawah 2 tahun itu tidak ada memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir seperti berdiri tadi. Nah, ketika dia sudah usia lebih dari usia 2 tahun atau lebih, dia sudah bisa diberikan hukuman berupa menenangkan diri dan berpikir. Nah, metode ini dapat diberikan juga, tetapi dapat diberikan sesuai usia anak. Nah, misalnya pada usia 4 tahun, kira-kira anak kuat berdiri berapa lama ya? Misalkan 4 menit. Nah, jadi pada usia 4 tahun itu anak akan diberikan diminta untuk berdiri tadi selama 4 menit. Misalkan pada usia 5 tahun itu selama 5 5 menit.